Perkenalkan, nama saya Fatko Rosa dengan NIM M412120 dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, PS3 Sidoarjo, Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal lengkap saya yang berjudul Sistem Penjejak Matahari untuk Mengoptimalkan Energi Surya pada Solar Cell. Nah, pada bagian abstrak, di bagian abstrak sendiri menjelaskan secara umum tentang sistem penjejak matahari untuk mengoptimalkan energi surya pada solar cell. Nah, mulai dari awal dari pendahuluan dari penyebab apa terbentuknya penelitian ini. Kemudian pada pendahuluan dibahas yang pertama adalah energi listrik yang merupakan yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Energi listrik merupakan satu bagian yang penting kehidupan manusia. Di sini terkumpul segala macam tentang energi listrik, kemudian pemanfaatan sel surya sebagai pembangkit listrik, kemudian sistem-sistem yang ada untuk solar cell tersebut. Nah, juga ada masalah utama pada sel surya. Di sini juga menjelaskan masalah utama yang dihadapi sel surya untuk efisiensinya dalam menyerap cahaya matahari. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Pada metode penelitian yang pertama dibahas adalah jenis penelitian. Nah, di sini metode yang digunakan penelitian yaitu pengembangan, research and development, yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian lokasi penelitian. Nah, pada lokasi penelitian untuk penerapan alat kilat matahari ini dilaksanakan di Desa Ngeluntung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Kemudian waktu penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilakukan pada awal bulan Juli hingga 2 November. Kemudian dan sumber data. Nah, data pengumpulan sumber data yang dilakukan oleh peneliti dikumpulkan melalui dan diwujudkan sebagai wujud data primer dan data sekunder. Nah, data primer tersebut jenis-jenis sumber data penelitian yang belajar langsung. Dari sumber pertama tidak melalui perantara, jadi langsung observasi secara langsung. Kemudian data sekunder ini diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media, literasi, dan lain-lain. Kemudian informan awal dipilih secara purposive sampling, secara permasalahan, judul maupun fokus penelitian. Kemudian informal itu menggunakan teknik snowball sampling, yaitu peneliti datang kepada seorang yang dianggap diyakini lah sebagai informan untuk menunjang penelitian tadi. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Lalu metode dan teknik analisis. Nah, analisa data dalam penelitian ini yakni analisa data penelitian kualitatif sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah lapangan. Kemudian pada hasil pembahasan di sini dibahas blok sistem atau yang biasa disebut diagram sistem dari solar cell tersebut. Terdapat berbagai penjelasan tentang power supply, microcontroller, dan lain-lain. Segala hal yang mencakup tentang sistem tersebut. Kemudian sampai pada akhirnya mesin satu hasil. Nah, di hasil pembahasan menjelaskan hasil dari uji coba tersebut. Di sini ada grafik masukan baterai, kemudian pengumpulan daya. Kemudian setelah hasil dalam pembahasan, maka dibahas kesimpulan. Presentasi penghematan konsumsi daya berdasarkan tracker dengan cerdas. Nah, pada akhirnya penelitian ini efektif, mampu menghemat presentasi konsumsi daya sebesar 85%, hampir 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat mungkin. Pesawat tracker semakin banyak noise. Soal tracker cerdas dihasilkan pada penelitian ini perlu diimplementasi secara nyata di lapangan sehingga akan terlihat kebermanfaatannya. Selain itu, penelitian ini perlu dilanjutkan kepada aspek penambahan atau sumber putar sehingga peneliti sumber serta melihat efek kebermanfaatannya. Nah, pada daftar pustaka pertama saya mengambil dari
Jurnalnya Arditama dan kawan-kawannya yang berjudul Perancangan Sistem Pencak Matahari Dua Sumbu dengan Metode Active Tracking menggunakan kontrol fuzzy tipe 2 interval. Diambil dari jurnal ITS pada terbit tahun 2018. Kemudian yang kedua ada Khatwatani dengan temannya yang berjudul Intelligent Solar Tracker System Implement on H051 Microcontroller. Nah, jurnal ini diambil dari International Journal of Engineering, Trend and Technology pada tahun 2013. Kemudian yang ketiga ada referensi dari Gray, Jeffrey, dan kawan-kawannya yang berjudul The Psyche of the Solar Cell yang diterbitkan pada tahun 2011. Kemudian yang keempat ada Khadijah jurnal dengan judul Optimization of a Solar Tracker System for Photovoltaic Power Plant in Saharan Region. Nah, jurnal ini dipublish pada tahun 2014. Kemudian yang kelima adalah Crowther dan kawan-kawannya yang berjudul Development of an Tracker Solar System yang dipublish pada tahun 2004. Kemudian yang referensi yang keenam adalah dari Lubis Bakar yang berjudul Energi Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan, dan yang terakhir referensi dari Rahmadan dan kawan-kawannya yang berjudul Analisis Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50 watt. Diambil dari Jurnal Teknik dan terbit pada tahun 2017. Sekian presentasi dari jurnal saya yang berjudul Sistem Pencak Matahari untuk mengoptimalkan energi surya pada solar cell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.